berapa jumlah uang pisah yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan masa kerjanya? Ini tema kita hari ini kok banyak yang tanya uang pisah ya. Semoga nggak cepat berpisah ya. Banyak uang pisahnya nih, jangan-jangan banyak yang resign nih kayaknya. Ya, baik. Jadi uang pisah itu Bapak Ibu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja UCK baik versi 1, versi 1.0, versi Perpu dan versi 2.0 itu tidak dirubah uang pisah itu. Ya. Itu sama persis seperti bagaimana Undang-Undang 13 2003 mengaturnya. Ya. Bahwa uang ketentuan dan besaran mekanisme pemberian uang pisah itu diatur dalam PK, PP atau PKB. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya berapa nominalnya, nggak ada dalam undang-undang. Karena undang-undang kita menyerahkan pengaturan itu kepada manajemen dan serikat kalau sudah ada PKB. Ya. Dan ini bukan ketentuan versi UJK, jangan salah paham. Ini ketentuan sudah sejak tahun 2003, Undang-Undang 13, 20 tahun yang lalu. Ya. 20 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Uang pisah sudah harus ditentukan sendiri oleh perusahaan. Dan 20 tahun yang lalu pula, itu sudah banyak perusahaan yang mengadopsi, mencontoh ketentuan uang penghargaan masa kerja yang per 3 tahun itu, Pak. Ya, kan itu dijadiin contoh. Tapi apakah berarti besaran uang pisah sama dengan penghargaan masa kerja? Enggak. Itu kebetulan dia comot aja, pengen sederhana. Dia ambil contoh dari situ. Kalau misalkan perusahaan ngambil contohnya atau mencomotnya dari uang pesangon, boleh nggak? Boleh. Atau mungkin dia bikin sendiri. Setiap 1 bulan pertambahan masa kerja, bertambah 1 bulan upah misalkan. Dilarang nggak? Nggak. Bukankah dalam beberapa forum, saya bahkan sudah menunjukkan ada satu perusahaan ini nyata, memang terjadi, yang memberikan uang pisah ekstrim. Per tahun masa kerja Rp50.000. Nggak peduli mau berapa tahun, nggak peduli mau jabatannya apa. Pak Abi boleh jadi GM, boleh jadi VP dan segala macam kehebatannya tadi. Buat biaya tolkar itu. Iya. Buat pulang. Ya kan? Saya boleh jadi operator, cleaning service, staff dan sebagainya, security. Pokoknya 50.000 per tahun masa kerja, titik. Iya, pulang tolkar. Dan itu disahkan, itu sah. Disahkan oleh disahkan. Kenapa? Karena secara hukum memang itu kewenangannya perusahaan. Kebetulan perusahaan itu tidak punya serikat. Ya. Dia bikin peraturan perusahaan dan dia munculkan di sana. Itu nyata nggak? Nyata. Kebetulan nggak ada di Pulau Jawa, di pulau selain Jawa. Tapi saya nggak mau sebutin nama pulaunya. Ya, melanggar kode etik jurnalistik. Gitu. Nah, jadi itu yang terjadi. Dan itu sah. Itu melanggar hukum nggak? Nggak melanggar hukum. Tapi nggak manusiawi, Pak. Nah, manusiawi itu bedakan dengan masalah hukum. Jadi bedakan dulu bahwa itu nanti berpotensi menjadi kontraproduktif, ya itu bagaimana pengelolaan HR-nya, ya. Karena sebenarnya kalau masalah nilai uang pisah itu seharusnya nih ya, idealnya Pak, idealnya uang pisah itu diaturnya menyenangkan apa tidak menyenangkan sih, kan gitu ya. Kalau kita ngomongin nggak bisa ngomong nilai kayaknya ya, susah. Karena ada yang bilang nilai 10 itu bagus, ada yang bilang nilai 10 itu nggak bagus, kan gitu. Jadi kita bilang menyenangkan apa tidak menyenangkan. Maka ada filosofi yang cukup bagus yang saya terima pada saat saya berdiskusi dengan pimpinan perusahaan waktu itu di Yunani, di Athena. Mereka berbicara begini nih, ini silahkan diambil manfaatnya kalau bermanfaat ya. Mereka bilang gini, Den, saya nggak habis pikir sama kamu. Saya dibilang begitu pada saat itu. Kenapa kamu mengusulkan sebuah klausa tabel uang pisah, memberikan uang yang nilainya cukup besar, yang menyenangkan dan menarik perhatian karyawan pada saat karyawan resign? Orang resign itu, Den, artinya secara personal, secara finansial, jasmani dan rohani, mereka siap untuk meninggalkan perusahaan. Kan begitu tuh. Ya. Dalam hukum kita juga begitu kan. Resign itu mengundurkan diri, itu hak vetonya karyawan. Jadi sukarela, nggak bisa dipaksa. Bahwa di lapangan nanti ada yang bilang, Pak, banyak Pak resign yang dibuat dan sebagainya. Nah, itu berarti pelanggaran. Ya. Nah, kan? Tapi resign itu sejatinya adalah sebuah tindakan
hak veto karyawan untuk meninggalkan perusahaan dengan segala konsekuensinya. Kenapa orang mau pergi, sudah siap mental, sudah siap jasmani rohani, kok malah kamu kasih sangu, bekal banyak banget, gitu. Itu dia nggak habis pikir tuh Pak, pada saat itu manajemen head office di sana itu. Iya. Saya bingung tuh jawabnya, iya juga ya gitu. Terus saya diadili itu Pak di sana tuh Pak, kayak sidang skripsi gitu, sama direksi-direksi di sana. Terus ditanya, saya dan lebih setuju, kenapa kita tidak berpikir memberikan investasi yang lebih besar kepada karyawan yang ada di dalam perusahaan hari ini, supaya mereka nggak berpikir mau keluar. Kan gitu. Daripada saya investasi untuk persiapan bekalnya karyawan yang mau keluar. Dia loh yang mau pergi, kecuali ini kalau perusahaan yang ngusir dia nih. Nah itu beda, silakan diatur. Perundangan misalkan ngatur, kalau kamu yang ngusir karyawan, kamu harus bayar sekian. Nah itu silakan, kita cukup paham gitu kan, filosofinya. Tetapi kalau karyawan yang mau keluar, kok ya kamu kasih bekal banyak-banyak gitu loh, buat apa gitu. Itu kan pilihan dia, gitu. Nah itu yang saya, iya juga ya. Nah akhirnya saat itu selesai dari pertemuan beberapa minggu di sana itu, terus kita ambil sebuah keputusan, kesepakatan dengan pihak top manajemen bahwa saya akan membuat ketentuan uang pisah menjadi sangat tidak menyenangkan, dengan catatan bahwa perusahaan top manajemen akan memberikan investasi yang lebih besar kepada karyawan yang ada di dalam. Tapi bukan itu sebenarnya intinya. Intinya adalah filosofi yang disampaikan oleh si top manajemen tadi. Itu yang saya pikir bagi kita di HR harus mencoba memahaminya. Teman-teman serikat pun juga sebaiknya cukup paham, harus bisa paham dengan filosofi ini. Karena memang begitu kan adanya. Karyawan tuh resign, mengundurkan diri. Ini kita ngomong yang lurus ya, mengundurkan diri yang memang beneran ya. Kalau mengundurkan diri yang dibuat-buat itu pelanggaran. Harusnya serikat pekerja jago untuk mengangkat buktinya. Jadi nggak kita bahas di sini. Kita bicara yang lurus, murni interpretasi atau penafsiran dari perundangan. Kalau karyawan mengundurkan diri, itu sebenarnya kan pilihan karyawan sendiri. Dan dia sudah siap. Jasmani, rohani, finansial dan sebagainya. Mungkin dia udah nabung, mungkin dia sudah dapat kerja, mungkin dia dan sebagainya. Dia punya usaha baru atau usahanya yang dirintis selama ini sudah membuahkan hasil, udah waktunya dia keluar dan sebagainya. Itu pilihan karyawan, tidak ada yang memaksa, gitu kan. Jadi kita nggak perlu pusing mikirin mereka. Oh Pak, mereka kan sudah kerja lama Pak, udah ini kasihan dong gitu. Sejatinya transaksinya perusahaan dengan karyawan itu kan lunas setiap bulan. Transaksi karyawan dengan perusahaan itu lunas setiap akhir bulan pada saat terima upah. Ya. Pada saat terima upah, itulah kenapa kita di swasta ini plat hitam atau yang keluarga plat merah sekalipun tapi ada kehitam-hitaman. Nah itu kalau terima upah, kan gaji ya, terima upah selalu akhir bulan kan Pak. Jadi kerja dulu baru akhir bulan dibayar. Beda sama mungkin di kelompok yang lain, undang-undang yang lain, mereka dibayar dulu di awal bulan baru kerja. Ya. Nah itu. Jadi filosofi itu perlu kita perhatikan ya. Sehingga besaran uang pisah, ini kembali ke tadi pertanyaan, besaran uang pisah memang harus diatur oleh perusahaan sendiri. Ya, begitu ya Bapak Ibu yang bertanya, anonim.